Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga terutama anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, masih tetap di rumah saja. Namun ada puji-pujian dari setiap rumah anak-anak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan ibadah disertai dengan perjamuan asa yang kudus pada satu bukit jauh dari sini. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Yakin Tuhan Yesus ada pagi hari ini. Umat Tuhan, masih kami di rumah saja. Namun kami yakin di setiap rumah Tuhan, setiap dari hati anak-anak Tuhan timbul puji-pujian untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau Bapa. Sucikan, kuduskan hati kami
Kuduskan kehidupan kami Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus hadir memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap rumah Tuhan diberkati Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Kami diberkati Tuhan lewat ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Perjamuan asa yang kudus sebentar Engkau urapi, Engkau berkati setiap umat Tuhan Bapa. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Dia nyata dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh
sebelum kita dengar firman Tuhan. Dia adalah Raja, Dia adalah sukacita kita pagi hari ini, Dia adalah pertolongan kita pada saat kita bimbang. Kita memohon. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah kepadanya karena Dia Raja yang menyembuhkan. Amin. Haleluya. Teman-teman semua di rumah, puji Tuhan dengan kira-kira kita lepas setiap kita. Haleluya. Bawalah pujian barunya karena Dia Raja. Amin. Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta setuju. Aku tak kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal penuh dan mulia. Masuklah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, kekal tak Tuhan. Raja-Mu tak kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal penuh dan mulia. Masuklah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, kekal tak Tuhan. Raja-Mu tak kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal penuh dan mulia. Masuklah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, kekal tak Tuhan. Raja-Mu. Haleluya. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapkan hati Anda dan saya. Kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Karena Dia adalah Raja. Dia telah memberkati kita dengan segala mujizat-mujizat yang terjadi. Hidup yang putus asa tak berarti tanpa Tuhan. Ketika kita bimbang pada saat-saat seperti ini, ada Kristus, ada Raja, ada Yesus yang akan menolong kita. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Amin. Jalan terang tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku. Amin. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Amin. Menjamah jadi hidup baru. Amin. Katakan, Dan kayu yang kasar, kayu yang kasar telah mengubah hidup di tengah jalan hidup yang penuh kegagalan. jalan hidup yang baru. Puji Dia, katakan, Puji Dia selama-lamanya. sebab salib itu mengubah hidupku. Amin. Sebab salib mengubah
pegang salib Yesus, dan ku yakin darah Yesus yang suci Haleluya. Amin. sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Yesus, ku tetap pegang salib Yesus, Haleluya. ku tetap pegang salib Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sebab Tuhan baik bagi kami. Sampai pada saat ini kami boleh rasakan berkat dan anugerah penyertaan-Mu. Saatnya tiba kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, bukakan akal pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat memperhatikan serta menyelaminya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pengurapan Allah menyertai hamba-Mu dan juga semua yang mendengarkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi jemaat sekalian yang dicintai Tuhan, bahkan seberapa banyak yang sempat menangkap dan mendengar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus, kita berada pada suasana kebangkitan Kristus. Pembicaraan lalu saya pernah mengungkapkan tentang arti kebangkitan Kristus bagi kita, bahwa Tuhan Yesus bangkit memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Bahkan Yesus bangkit, Dia bukan cuma menjamin memberikan hidup yang kekal, tetapi dalam hidup jasmani pun diperhatikannya. Dengan kata lain, Yesus memperdulikan. Kita telah lihat pada pertemuan lampau, tatkala Petrus dan kawan-kawannya berada di Danau Tiberias. Mereka telah menangkap ikan tetapi gagal semalam-malaman. Dan pada pagi kebangkitan itu, Yesus hadir, Yesus menampakkan diri, bahkan Yesus memperdulikan mereka dengan menyediakan santapan yang enak di tepi pantai itu. Mereka dalam kedinginan, mereka dalam keadaan kesepian, mereka keadaan dalam kegagalan yang tak berdaya. Tapi Tuhan hadir, memberikan satu jaminan. Bukan cuma Dia hadir, tapi Dia pedulikan, bahkan Dia siapkan memberikan mereka dengan kelimpahan. Penyelesaian waktu itu mereka dapat santapan yang hangat, tapi lebih jauh dari itu. Masih ada ikan 153 ekor yang besar-besar sedia dijual dan mereka boleh mendapat keuntungan untuk hidup selanjutnya. Dan pada saat ini saya akan mengambil topik yang lain, dalam arti Yesus tetap mempedulikan kita.
Kita lihat dari Injil Lukas pasal 24. Mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Tentu kita tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi hanya bagian tertentu aja. Kita mulai dari Injil Lukas pasal yang ke-24 mulai ayat 13. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita lihat pada ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Puji Tuhan, kekasih-kekasih yang dicintai Tuhan, sidang jemaat yang kami hormati. Bagian ini kalau kita baca secara keseluruhan, pada hari kebangkitan Tuhan, peristiwa 3 hari yang lampau, mereka telah dengar Yesus telah bangkit, tetapi mereka tidak jumpa secara langsung. Keraguan-raguan itu membawa mereka pulang ke kampung halaman sendiri. Dari Yerusalem menuju ke Emmaus kurang lebih 8 mil dan kira-kira 11 kilometer. Dari 7-8 mil kalau dikalikan dijadikan kilometer, mil ke kilometer menjadi 11 sampai 12 kilometer. Lumayan jauh, tetapi tidak jauh sekali. Dalam perjalanan itu terbukti seseorang yang bernama Kleopas dengan temannya atau istrinya mungkin juga. Mereka berjalan menuju ke Emmaus sambil bercakap-cakap tentang peristiwa yang telah terjadi, yaitu penyaliban Tuhan. Saking susahnya dan dalam kekecewaan, sampai tatkala Yesus ada di antara mereka, mereka tidak sadari. Mereka berpikir oknum ketiga yang sebagai orang asing. Dan Yesus menyerupai, karena mereka tidak mengenal Dia, Yesus menyerupai orang asing betul-betul. Ada apa yang kamu percakapkan? Maka dengan panjang lebar mereka bercerita tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dengan satu harapan, Yesus datang akan membebaskan mereka, bangsa Yahudi, daripada penjajahan dan akan dirikan satu kerajaan yang mereka dambakan. Tetapi faktanya tidak demikian. Mereka bicarakan semua peristiwa apa yang telah terjadi, tetapi mereka tidak sadari. Mereka menerangkan semua panjang lebar tapi tidak jelas. Sehingga pada akhirnya Tuhan menegur mereka. Apa yang ditegur oleh Tuhan? Dia bilang begini. Kita melihat dari ayat
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, kalau kita lihat lebih jauh lagi, mari, sebab tinggal beberapa ayat lagi yang saya akan bacakan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara, kalau kita melihat sekilas dari peristiwa ke Emmaus ini, ada beberapa hal yang perlu kami ungkapkan. Pertama-tama, mereka tinggalkan Yerusalem, tempat persekutuan dari rasul-rasul, dan mereka menuju ke Emmaus. Emmaus bila diartikan artinya mata air panas, mata air yang mengandung air panas atau air hangat, lebih tepat sesuai dengan kamus daripada Bapak Giring itu mata air panas. Jadi mereka mau kembali ke kampung halaman yang bernama Emmaus untuk mencari kehangatan. Ini kalau kita artikan, orang tatkala dalam keadaan lemah, dalam keadaan dingin akan imannya, dia mencari panas. Tetapi pancaran mata air panas ini adalah berbicara tentang panasnya daripada dunia ini. Kita mau cari kehangatan dari soal-soal keduniawian, tidak mungkin. Syukur di tengah-tengah perjalanan dua orang itu ada oknum ketiga yang lewat, yang tanpa mereka sadari itulah Yesus. Mereka melihat, tapi mereka tidak mengenalnya. Saudara, melihat tapi tidak mengenal, dalam hal ini ada dua perkara yang perlu diungkapkan. Waktu peristiwa Yesus bangkit dan Maria Magdalena yang dari pagi-pagi buta telah pergi ke kubur dan bertemu dengan Yesus, dia tidak mengenal akan Yesus. Dia anggap itu penjaga kebun. Sehingga dia bilang, "Bapak, sekiranya engkau melihat Tuhan, tunjukkan kemana perginya." Padahal waktu Yesus panggil Maria, baru dia kenal, sampai disebut Rabuni. Matanya tercelik, dia mengenal. Mereka ini pun dalam keadaan kekalutan, dalam keadaan lemah iman, tidak dapat mengenal. Nanti kita lihat di kemudian, tatkala Yesus jelikan mata rohani mereka, baru mereka melihat secara nyata.
Jadi ada dua hal. Orang kalau dalam ketakutan, mereka tidak bisa melihat yang sebenarnya. Tetapi ada penafsir yang lain berkata, tatkala Yesus bangkit, tubuh kebangkitan itu berbeda dengan tubuh biasa. Jadi dari dua hal ini kalau kita padukan apa saja. Tetapi pokoknya bahwa orang dalam keadaan kegelisahan, ketakutan, ketidakpercayaan akan suasana yang ada, banyak kali menjadi kabur yang ada di sekitarnya. Tapi syukur Tuhan masih dapat menegur. Yang anehnya dan lucunya, mereka menerangkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan seakan-akan seperti orang asing. Apa yang ada jadi? Mereka banyak bercerita. Yang kami harapkan seseorang bernama Yesus. Dia yang akan menyelamatkan, membebaskan kami bangsa Israel atau kaum Yahudi. Tapi terbukti tidak. Yesus bilang, hai orang-orang bodoh, kamu tidak mengetahui akan isi Alkitab, bahwa telah dinubuatkan bahwa Yesus itu sebagai Kristus, dia sedia mengalami sengsara dan dia sedia mati dibunuh sesuai dengan buatan Alkitab. Dan Yesus menerangkan kebenaran yang sejati, mulai daripada kitab Nabi Musa sampai pada nabi-nabi yang lain. Tatkala Yesus menerangkan itu, hati mereka berkobar-kobar. Dan ketika roti dipecahkan, maka mereka langsung mengenalnya. Ada beberapa hal, walaupun mereka dalam ketakutan, dalam kegelisahan, mereka masih mau mendengar firman Tuhan. Mereka masih mau menangkap berita, sebab Yesus menyampaikan berita firman bukan seperti yang biasa, tetapi penuh dengan urapan yang kuat dan kesaksiannya betul-betul hidup, sebab dia yang alami sendiri. Dia harus datang ke muka bumi ini sesuai dengan firman Allah. Sedemikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga Dia telah karuniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lewat pengorbanan Kristus, maka manusia dapat ditebus. Tetapi dengan kebangkitannya, kita beroleh kebenaran atau pembenaran dari Tuhan. Dan kebenaran yang sejati akan memerdekakan kita. Kebenaran yang sejati akan membawa ketentraman. Maka lewat peristiwa ini, kedua kekasih ini, Kleopas dan partnernya, boleh beroleh kekuatan. Apalagi setelah firman Tuhan, mereka makan perjamuan. Ketika Yesus pecah-pecahkan dan mereka makan, mereka beroleh suatu kekuatan. Mata terbuka mengenal akan Yesus. Yesus telah raib dan mereka bangkit kembali ke Yerusalem. Sebab apa? Kepedulian Tuhan membangkitkan semangat mereka untuk bersaksi dari Kristus yang hidup. Dan sejak itu dia bersama dengan temannya, yaitu Kleopas, berkumpul dengan murid-muridnya, saling menguatkan bahwa sungguh-sungguh mereka telah alami kebangkitan Yesus. Dan semangat yang dibangkitkan lewat Roh Kudus membuat mereka maju. Kita tahu fakta sejarah, rata-rata rasul-rasul, orang percaya di abad mula-mula, mereka rela bersaksi dengan hidup, memenangkan banyak jiwa, bahkan rela mati karena nama Tuhan. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada juga yang dalam keadaan kekecewaan atau rohani mulai mendingin di hari-hari ini. Jangan cari Emmaus di dunia, kesenangan dunia. Jangan cari semua yang dari dunia ini, tidak pernah akan memberikan kepuasan dan tidak dapat memenuhi apa yang kita butuhkan. Datanglah pada Yesus, dialah alamat yang tepat. Yesus
mempedulikan kita, dan Yesus adalah jawaban yang pasti. Menentu, Kristus sanggup untuk menolong. Dia mempedulikan kita dan Dia sedia menjadi jawaban yang pasti bagi kita sekalian. Jawaban yang ku perlu, tabib kasih ya Bapa, kami bersyukur pada saat ini di tengah-tengah suasana yang mencekam, tetapi Engkau yang memberi jawaban bagi kami. Ada banyak hal yang kami alami di dunia yang fana ini, yang sungguh-sungguh mengecewakan. Ada banyak hal yang tidak pernah kami duga bisa berlaku setiap saat. Tapi kami memohon rahmat Tuhan, anugerah dan kasih sayang-Mu, supaya Tuhan lawati akan anak-anak tebusan darah-Mu, lawati bagi kekasih-kekasih yang butuh pertolongan-Mu, supaya Tuhan dapat mereka mengetahui Engkau memperdulikan mereka dalam semua aspek kehidupan yang ada. Kiranya Tuhan kuatkan bagi mereka yang lemah, yang suam-suam kuku, supaya dapat dibangkitkan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, memberikan semangat baru bagi kami. Yesus hidup, ada jaminan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih. Saatnya tiba, kami akan makan perjamuan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suci kuduskan baik roti dan air anggur yang sudah tersedia, agar kami boleh memperoleh kekuatan yang baru bagi hormat nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpaku di salib
berkat. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Perjamuan kudus siap kami untuk santap bersama. Roti dan anggur yang Tuhan telah sucikan, kami yakin sedia menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita makan perjamuan bersama, kita ikuti firman Tuhan. Rasul Paulus di bawah ilham Roh Kudus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti perjamuan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kiranya hayat Tuhan menyatu dengan hayat kami. Dengan karya salib yang agung, mengubah karakter hidup kami. Terima kasih. Saudara-saudara, kita akan angkat bersama cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan menyatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemenanganlah. Terima kasih Bapa. Di penghujung ibadah ini kami datang dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan baik bagi kami semua. Engkau mempedulikan dan Engkau menjamin semua kebutuhan kami. Secara finansial, terutama keselamatan jiwa kami. Terima kasih. Saatnya tiba, jemaat Tuhan yang dikasihi. Biarlah kita akan menerima berkat dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang yang limpah di dalam Kristus Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang membuat kita kuat dengan berapi-api maju buat Tuhan sekarang, besok, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Happy blessed Sunday.